Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, Allahumma iftah lana hikmataka, wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin, rabbi zidna ilma, wa rizqna fahma. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ada sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ke-6 ya. Nanti di pertemuan ke-7 baru saya memberikan kisi-kisi buat tes ya. Selanjutnya kita langsung membahas kepada pertemuan ke-6 kita. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali dalam pengerjaan tugas yang waktu pertemuan 2, 3 udah agak mending tuh. Banyak yang nilainya 100, tapi di pertemuan keempat malah mundur lagi. Artinya tidak sesuai dengan instruksi yang ada di e-kampus gitu ya. Jadi banyak yang nilainya jelek. Coba ntar diperiksa ya. Nah, nilai-nilainya yang ada di tugas 4. Sengaja saya tidak berikan komentar karena sudah berulang-ulang komentar itu tidak dihiraukan, jadi saya nggak mau berikan komentar. Untuk itu ada di sekalian, selanjutnya kita mempelajari tentang hmm, di share screen dulu, agama dan ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu dalam bahasa Arab itu alima ya'lamu ilman, artinya mengetahui, gitu ya, tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan science, sedangkan pengetahuan dengan knowledge. Jadi kadang-kadang ilmu pengetahuan dalam bahasa Indonesia ya disebut juga dengan science atau knowledge gitu ya. Sama, digabung dua kata itu. Nah, syarat-syarat ilmu ya, satu, kita sesuatu itu dikatakan ilmu maksudnya adalah satu, ilmu itu harus ilmu itu harus objektif. Objektif dalam artian bahwasanya segala sesuatu itu yang diteliti sama kita itu harus objektif, tidak boleh subjektif. Makanya nanti pada saat Anda menulis skripsi ya, itu keobjektifan itu sangat penting. Karena apa? Karena bila sesuatu penelitian tidak objektif, maka itu akan menyesatkan orang banyak gitu ya. Artinya banyak orang yang kebenarannya tidak valid gitu ya, sehingga khawatir menyesatkan orang banyak. Sedangkan etika dalam ilmu pengetahuan dalam penelitian kita harus objektif ya. Apa adanya kita sampaikan gitu. Itu yang disebut namanya ilmu pengetahuan. Yang kedua, metodis. Jadi ilmu itu ada metodenya. Metode dalam penelitian ini ya ada disebut dalam bahasa keilmuan, ada metodenya, metode penelitian. Nanti dipelajari pada semester 7 biasanya ya, apakah kita dengan belajar metode penelitian itu macam-macam gitu ya. Ada yang melalui statistik, ada yang penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif, ada yang penelitian kuantitatif dan kualitatif yang digabung namanya uh, mixed method.
gitu ya. Ada juga yang dengan menggunakan penelitian dengan menggunakan IT juga istilahnya pengembangan ilmu pengetahuan sekarang itu saya kurang paham ya dari tentang IT itu yang saya tahu di dalam penelitian itu ada 3 jenis metode penelitian. Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Ada juga sih yang dengan komputer itu sebenarnya pada intinya kedua-duanya dipakai, kualitatif dan kuantitatif. Namun penelitian kualitatif itu lebih kepada kebenaran satu tempat yang kita teliti, sedangkan kuantitatif bisa menyeluruh. Ya, sepertinya gini. 1 ditambah 1 seluruh dunia mengatakan jawabannya 2 itu yang objektif dengan penelitian kualitatif karena dia dengan angka artinya dengan eksakta artinya harus jelas dan kebenaran itu diakui oleh seluruh dunia secara universal terus sistematis ya sistematis dalam perjalanannya mencoba mengetahui menjelaskan sesuatu objek gitu ya harus terumuskan dalam hubungan yang beratur logis hingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh menyeluruh dan terpadu dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut objek misalnya gini secara sistematis di bab 1 kita membahas apa di bab 2 kita membahas apa, bab 3, bab 4, dan bab 5. Biasanya S1 macam gitu. Bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, ada rumusan masalah, gitu ya. Ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Nah, bab 2 membahas tentang apa tuh ya, eh, landasan teori. Terus bab 3 membahas apa, dan keempat biasanya adalah eh, analisa kita di bab 5 adalah kesimpulan gitu ya kalau kita menulis secara ini nah, kebenarannya kebenaran ilmu pengetahuan itu tadi disebut harus universal ya yang universal itu artinya diakui seluruh dunia dan oleh ahli ilmu artinya 100% gitu ya harus diakui seluruh ilmu tapi enggak 100% juga artinya kalau kita penelitian kualitatif itu minimal kita di daerah yang kita teliti. Sedangkan kalau kuantitatif itu bisa menyeluruh. Jadi seperti tadi saya contohkan 1 ditambah 1 pasti 2. Menurut ahli matematika dan logika akal. Tapi kalau dalam bahasa ilmu kimia 1 ditambah 1 belum tentu 2. Gitu ya. Karena itu cerita tentang logam. Ya artinya nilai logam gitu ya. Kalau dalam bahasa kimia. Tapi kalau dalam bahasa matematika, semuanya yang umumnya manusia, logika manusia, 1 ditambah 1 itu 2. Ya. Terus, nah, bagaimana eh, Al-Quran atau agama mendudukan ilmu dalam eh, membina umatnya gitu ya, mendudukan kedudukan ilmu sebagai ilmu pengetahuan yang sangat penting. Nah, bahwasanya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menuntut ilmu. Kalau di dalam bahasa Qur'annya ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu itu beberapa derajat gitu. Terus di dalam ilmu pengetahuan ya di dalam sebuah hadis utlubul ilma walau bisin tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina atau tolabul ilmi ala kulli muslimin wal muslimat ya menuntut ilmu itu wajib atas muslim laki-laki dan perempuan gitu ya nah di sini ada sekalian betapa agama sangat memperhatikan ilmu karena apa karena potensi manusia itu diantaranya akal digunakan untuk mengetahui. Mengetahui itu disebut dengan ilmu. Makanya manusia tanpa ilmu maka dia akan tersesat jalan. Ya. Makanya di Al-Quran sering sekali beberapa ayat yang digunakan ini diantaranya di surat-surat Al-Jasiyah
ayat 3 sampai 4 yang menjelaskan tentang menantang manusia untuk mencari pengetahuan tentang apa yang di langit dan yang ada di bumi. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diteliti, gitu ya, diteliti bahwasanya di langit dan di bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman dan penciptaan kita sendiri gitu ya pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang yang yakin. Dan pada pergantian malam dan juga dan siang dan hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit dihidupkannya dengan hujan bumi yang sudah mati atau bumi yang sudah tandus ya artinya sudah kering kerontang gitu. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Nah, ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menantang dan mengajarkan manusia supaya berpikir menggunakan akalnya agar paham apa itu ilmu pengetahuan. Nah, makanya kita sangat bersyukur dari sekalian oleh Allah ditakdirkan menjadi orang-orang yang cinta dengan ilmu pengetahuan. Ya kita kuliah di Universitas Untara bukan sekedar hanya untuk mengambil ijazah, tapi kita disuruh belajar ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan uh, dengan ilmu pengetahuan yang kita dapat, dengan kuliah dapat derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Yang kedua, berpikir tentang menggunakan akal. Nah, penciptaan manusia sengaja dilebihkan. Mari pertemuan kelima kita ya, ya tentang penciptaan manusia. Penciptaan manusia sengaja dilebihkan Tuhan dari penciptaannya terhadap makhluk lainnya. Kelebihan manusia terletak pada akalnya. Yang agaknya makhluk tidak ada yang dikaruniai akal selengkap manusia. Itu. Kalau hewan-hewan itu ya ada di sekalian berdasarkan ya penelitian para ahli arkeologi yang paling pintar di bawah manusia hewan itu adalah monyet. Ya, dia punya otak besar tapi ya derajatnya atau persentasenya sekitar cuma ada 70.000 ada 7.000 sel sehingga dia kadang-kadang suka perilakunya mirip dengan manusia tapi kalau manusia itu sekitar 3 miliar sel otak sehingga manusia itu menjadi manusia cerdas. Makanya adik-adik sekalian dengan kita belajar di sini ayo sama-sama kita tingkatkan pengetahuan kita belajar sebenar-benarnya untuk kita bisa mencapai derajat kita sebagai manusia yang sempurna. Artinya ilmu pengetahuannya kita gali, akhlaknya kita gali, kemudian kita posisikan diri kita pada tempat-tempat yang terpuji, jangan ditempatkan pada tempat-tempat yang tercela, gitu ya. Nah, sesungguhnya manusia itu merupakan nilai dari sebuah esensi keberadaan ya bahwasanya manusia itu adalah disebut manusia karena dia punya perilaku akhlak yang mulia. Jadi kalau misalnya masih ada orang yang berbentuk manusia tapi eh, perilakunya tidak bagus maka belum disebut manusia. Jadi manusia yang disebut manusia adalah manusia yang sudah mempunyai ilmunya tinggi, akhlaknya juga luhur tinggi. Seperti baginda Rasul Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam contoh yang paling ideal. Terus pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam yaitu sekitar abad 132 Hijriah atau 750 Hijriah, ya kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Bani Abbasiyah mengalami puncak kejayaan dengan berbagai ilmu pengetahuan yang ditemukan pada saat itu. Sebenarnya setelah pemerintahan Khalifah Sayyidina Ali rahimallahu wajah kemudian ditaklukkan dikalahkan ibaratnya dengan Bani Umayyah ya harusnya Bani Umayyah dulu ya yang dijelaskan tapi di sini saya nomor satu Bani Abbasiyah
Bani Umayyah itu pada masa itu juga mengalami kejayaan, ya, berkembangnya ilmu pengetahuan. Kemudian Bani Umayyah itu runtuh, maka istilahnya roda pemerintahan Islam dikuasai oleh Bani Abbasiyah dari keluarganya Abbas bin Abdul Muthalib. Nah ini yang ada sekalian tentang kerajaan Bani Abbasiyah. Hmm. Kerajaan Bani Abbasiyah, ya, berbicara ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam maka tidak lepas daripada masa lalu Abbasiyah yang pada masa itu, masa kejayaannya itu pada masa Harun ar-Rasyid. Nah ini dirintis oleh Harun ar-Rasyid, dilanjutkan oleh sang putra Al-Ma'mun, khalifah yang berkuasa selama kurang 20 tahun. Menjadikan ilmu pengetahuan semakin berkembang di dunia Islam. Salah satunya, ya, salah satu cara yang ia tempuh adalah dengan melakukan penterjemahan karya-karya yang dilakukan secara efektif, karena orang Islam akan dengan mudah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan itu yang sebelumnya tidak ditemukan dalam Islam, ya, misalnya ilmu filsafat, ilmu logika dan lain sebagainya. Nah di sini, ya, termasuk Harun ar-Rasyid sendiri adalah orang yang pertama menemukan organ. Organ itu ditemukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, kemudian dihadiahkan sebagai nilai persahabatan kepada Karel Agung, Raja Romawi pada saat itu. Ya. Terus pada masa pada masa Abbasiyah ini, ya, dilanjutkan oleh anak keturunannya yang bernama, ya, Khalifah Al-Ma'mun, ya. Al-Ma'mun ini, ya, yang berkuasa selama 20 tahun dan beliau sangat gemar dengan ilmu pengetahuan, gitu ya. Sehingga muncul tokoh-tokoh di sini, nanti ada khusus ya di slide yang belakangan. Berapa filosof Mesir seperti Al-Kindi, Al-Farabi, karena mengadakan terjemahan ilmu pengetahuan yang tadinya dikuasai oleh bangsa Yunani, dikuasai oleh bangsa Islam. Terjadilah penterjemahan kitab secara besar-besaran. Ya. Nah ini tadi yang saya jelaskan tentang Bani Umayyah di Andalusia. Di juga, ya, pada masa Bani Umayyah, gitu ya, ini juga mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, ya, di daerah Spanyol terutama, ya, karena di daerah Spanyol eh, Islam berkuasa selama kurang lebih 700 tahun di sana. Nah, cuman sekarang tidak ada bekas-bekasnya di daerah Spanyol karena sudah dibumi hanguskan oleh orang-orang eh, yang menaklukkan Islam. Karena di sana lahir tokoh yang saya tahu itu eh, Ibnu Malik Al-Andalusi, orang seorang ahli ilmu Nahwu dan Shorof, gitu ya. Dan juga seperti eh, Averroes atau Ibnu Rus, itu tokoh hmm, fikih, tokoh ilmu pengetahuan, tokoh Quran juga. Beliau seorang ulama yang lahir juga di daerah Spanyol, Cordova, ya, yang jelasnya di daerah Cordova. Cuman sementara itu, karena pada saat itu umat Islam mengalami kekalahan, ya, kegagalan dalam sebuah pemerintahan yang sehingga ada pemberontakan dan akhirnya Islam dikalahkan oleh bangsa Roma dan orang Spanyol sendiri. Sehingga sekarang kekuatan itu dikuasai oleh orang-orang Spanyol, orang-orang Barat. Dan peninggalan-peninggalan sejarah Islam itu dihilangkan sama sekali. Tidak ada peninggalan sejarah Islam di sana. Bahkan kuburan-kuburan para ulama-ulama soleh di situ tidak ada. Perhatikan, ya, eh, ilmuwan-ilmuwan pun yang pada akhirnya bermunculan pada saat kejayaan umat Islam. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang ahli ilmu pengetahuan, ya, dalam sejarah Islam. Di antaranya Ibnu Hayyan, di Eropa terkenal dengan nama Aljaber, gitu ya.
Jeber, beliau adalah seorang ahli filosof dan ahli logika bekerja dalam bidang fisika kedokteran. Namun selain itu juga beliau memiliki keahlian yang sangat luar biasa dalam bidang kimia. Sangat mahir dalam perkara prosedur pemisahan zat kimia seperti kristalisasi, destilasi, kalsinasi, ekstraksi dan lain sebagainya ya. Terus juga Al-Khwarizmi. Nah, ini awal cikal bakalnya ilmu pengetahuan IT ya. Nah, teknologi ilmu hitung yang disebutnya Al-Khwarizmi ini bapak algoritma. Ya, karena beliau yang ahli matematika dan ahli algoritma yang kemudian beliau itu menemukan angka nol dengan memadukan pengetahuan matematika India dan matematika Romawi. Lalu beliau temukan angka nol. Sebelumnya tidak ada angka nol. Ya, sebelum ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Jadi Al-Khwarizmi itu disebutnya bapak algoritma ya oleh orang-orang Barat. Ya, kebetulan ilmunya buku-buku beliau sangat dicuri pada saat eh, Perang Salib kalah. Perpustakaan yang sangat luar biasa di Baghdad saat itu, yang disebut Baitul Hikmah, semuanya diambil yang penting-pentingnya, kemudian yang lainnya dibakar, sehingga orang Islam mengalami kebangkrutan dalam pengetahuan, artinya kekurangan dalam ilmu pengetahuan dalam beberapa masa. Kemudian ilmu pengetahuan itu dikuasai oleh Barat dalam beberapa masa sangat cepat. Yang tadinya Islam berkuasa dari abad ke-7 sampai abad ke-12, setelah abad ke-12 umat Islam dikalahkan oleh Barat, gitu ya. Oleh Barat, dan pengetahuan muncul di abad ke-12 sampai saat ini. Jadi pengetahuan itu dikuasai Barat sekitar ya sekarang abad 20, sekitar 8 abad yang lalu. Ya. Sekarang Indonesia orang-orang Islam masih tertinggal jauh dengan pengetahuannya dengan orang Barat gitu. Tapi di Indonesia sudah mulai menampakkan penelitian-penelitian dengan menyatukan pengetahuan agama, kayak kampus-kampus agama dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Para ahli menginginkan kejayaan umat Islam di masa lalu akan bisa diraih seperti yang lalu pada saat ini. Makanya mudah-mudahan nanti akan berkembang ilmu pengetahuan yang baru. Terus yang ketiga adalah Al-Khindi. Al-Khindi lebih dikenal dengan nama Al-Kindus. Beliau ahli filosof ya, namun juga seorang filosof. Beliau juga memiliki ahli berbagai macam bidang seperti ya sains, ilmu kimia, fisika, geografi, kedokteran, matematika dan karya-karya yang lainnya gitu ya. Dalam bidang optika geometrika, sebenarnya beliaulah ilmuwan pertama kali yang membahas hukum pemantulan cahaya, ya, sebelum disempurnakan dengan persamaan matematis oleh matematikawan ya kebangsaan Belanda, yaitu Pembrod Schleiden, ya, itu pada abad 12. Tapi ada 15 dan 16. Ini yang maksud terlambat nggak ganggu aja nih. Ya, terus Al-Kindi. Terus selanjutnya Ibnu Qurrah. Ibnu Qurrah seorang ahli ilmu perbintangan, astronomi, matematika. Selain matematika dan astronomi, beliau banyak menulis dalam bidang kedokteran, fisika dan ilmu filsafat. Al-Batani juga sama, lebih dikenal dengan nama Al Albatenius. Ya, beliau adalah ahli matematika, astronom, dan beliau juga dalam bidang matematika ya ahli ya. Terus tentang ilmu kosa trigonometri, ilmu sinus, kosinus, tangen ya, kotangen, itu semuanya dipelajari pada masa Al-Batani, ahli matematika. Selain itu juga beliau ahli astronomi, ilmu perbintangan. Ya. Terus juga Ar-Razi, yang kalau di orang Barat nyebutnya Rajis, beliau seorang ahli kedokteran, klinis, dan ilmu kimia. Nah, terus Al-Farabi di Eropa dikenal dengan Al-Farabius, seorang filosof terkemuka, dan beliau juga ahli dalam bidang sosial politik. Al-Farabi juga termasuk ilmu fisika, ilmu tasawuf filsafatnya sangat luar biasa ini, Al-Farabi. Semua hasil karya beliau telah
terdokumentasi dalam bukunya yang berjudul Kitab Al-Musiqa. Selain itu juga ada lagi tokoh ya, etika ilmu sosial yaitu dengan Az-Zahrawi, seorang tokoh tasawuf bahasanya gitu, etika dan ilmu sosial politik. Ya, Az-Zahrawi, kalau di Barat dikenalnya Al-Buktasis. Beliau seorang ahli kedokteran juga yang kedokteran gigi yang terkemuka. Terus ada lagi Al-Buzjani. Beliau berkiprah dalam bentang penerus Al-Batani. Terus juga Al-Botani itu dan Al-Buzjani tidak ada segala sesuatu keilmuan yang segala keilmuan sains, fisika, matematika, dan astronomi tidak akan berkembang hingga zaman sekarang padahal tanpa Al-Botani dan Al-Buzjani. Karena beliau adalah ahli-ahli yang menemukan atau cikal bakal ilmu-ilmu astronomi, ilmu matematika, terus berkembang. Nah, karena keilmuan sangat berkembang pada saat ini, nah itulah jadilah komputer seperti yang sekarang Anda pelajari itu merupakan bagian daripada ilmu pengetahuan yang berkembang pada abad ke-7 ya, yang dimulai dari Al-Khwarizmi. Nah, nanti apalagi ada di sekalian, ya kalau sekarang orang ini menggunakan HP, semuanya dari anak kecil sampai orang aki-aki dan nenek-nenek semuanya menggunakan HP. Nanti suatu saat mungkin perkiraan sekitar tahun 2035 sampai 2040 ya, kurang lebih perkiraan setahun itu nanti orang semuanya menggunakan kacamata pintar. Kacamata pintar itu lebih canggih daripada HP Android yang sekarang ini. Itu sudah dibicarakan oleh para ahli pendidikan. Oleh karenanya di sini kita harus terus mengembangkan diri kita untuk menjadi berkiprah dalam keilmuan, terus kita update ilmu kita, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi. Ini harus diupdate terus setiap hari ya. Terus dari bulan ke tahun dan paling maksimal 5 tahun harus sudah diupdate. Iya, diinstal ulang bahasanya gitu. Pengetahuan kita terus diperbaharui, dikembangkan nanti karena akan lahir ilmu-ilmu pengetahuan yang baru. Gitu ya. Ini ada Ibnu Sina, ahli kedokteran. Nah, kedokteran yang berkembang pada saat ini itu adalah hasil karyanya Ibnu Sina. Selain beliau pada usia umur 10 tahun beliau hafal Al-Quran sebanyak 30 juz ya. Pada usia 18 tahun beliau menguasai semua ilmu pengetahuan pada saat itu ya, baik sains maupun sosial, yang terlihat bahwa Ibnu Sina adalah sosok yang berwawasan sangat luas. Beliau adalah bapaknya kedokteran sedunia. Terbukti beliau banyak membidangi kelahiran ilmu kedokteran yang baru gitu ya. Nah, Al-Qanun fit Tibi itu nama kitabnya, nama bukunya yang ditulis oleh uh, Ibnu Sina, kemudian dipakai rujukan oleh orang-orang Barat, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Itu akhirnya mereka sangat maju di dalam dunia kedokteran, di dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, beliau menulis kurang lebih sebanyak 500 buah buku dalam bidang ilmu keilmuan matematika. Begitu hebatnya ilmunya Ibnu Sina itu, ahli matematika, ahli astronomi, ahli fisika, ahli mineralogi, ahli ekonomi dan politik. Namun sayangnya hampir separuh buku karya beliau telah lenyap saat ini pasca tentara Mongol menyerbu kota Baghdad. Nah, terus Az-Zarqali ya. Az-Zarqali itu ahli astronomi matematika planet yang berdomisili di Cordova. Cordova itu di daerah Spanyol, tapi yang itu karena saat itu daerah Spanyol itu masih dikuasai oleh orang Islam, gitu ya. Jadi beliau itu orang Islam, Az-Zarqali itu. Terus juga Ibnu Hayyan. Ibnu Hayyan ini beliau adalah sosok seorang ilmuwan dalam bidang matematika fisika yang jenius dengan beberapa karya yang fenomenal dalam bidang matematika. Ya, ya beliau menemukan segitiga yang dikenal dengan sebutan segitiga Pascal yang jauh sekitar abad ke-6 mendahului Sir Isaac Newton.
Ya, di samping itu beliau masih ada karya beliau yang sangat cukup fenomenal dalam bidang matematika, yaitu berupa kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah kubik, ya, dan perhitungan yang akurat, perhitungan yang luas, perhitungan luas, bangun datar dalam bidang dua dimensi, dan volume ruang benda tiga dimensi, dan mengilhami lahirnya teori integral dari abad-abad ke abad. Kemudian Al-Ghazali, sebagian juga ahli filsuf, beliau juga ahli sufi, dan ilmunya, bahkan karya-karya beliau di Indonesia itu yang terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lainnya juga ada, ya. Beliau banyak seorang ulama Hujatul Islam, ya, yang ahli dalam ilmu keislaman yang sangat luar biasa, ya, Imam Al-Ghazali itu, sehingga ilmunya banyak dikuasai juga oleh orang-orang barat, gitu ya, dipelajari juga oleh orang-orang barat. Banyak yang pada berubah nih. Karena sampai di sini ada di sekalian, ada yang ditanyakan, karena waktunya tinggal 5 menit lagi kurang lebih. Silakan, yang terkait dengan ilmu pengetahuan atau tugasnya atau apa ya. Jadi pada intinya ada di sekalian, agama itu satu merangsang kita, mengajak kita supaya menjadi orang pintar, ya, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pedoman hidup kita dalam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam sebuah makalah ulama yang disebutkan, Man arada man arada dunya falahi bil ilmi wa man arada al akhirah falahi bil ilmi wa man aradahuma falahi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kebahagiaan di dunia harus diraih dengan ilmu, barang siapa yang ingin berkebaikan di akhirat harus diraih dengan ilmu, barang siapa yang ingin bahagia dua-duanya juga harus diraih dengan ilmu. Makanya ilmu pengetahuan ini sangat luar biasa di dalam Islam. Nah, agama Islam jadi dalam istilahnya dalam menanggapi ilmu pengetahuan yang zaman sekarang, ilmu ya selain untuk pengetahuan juga dihiasi dengan akhlak. Makanya orang yang berilmu tanpa akhlak maka dia akan menjadi liar, buah seperti hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Contohnya, contohnya adalah orang yang pinter IT, kemudian dia terlepas kontrol tanpa diimbangi dengan nilai-nilai agama, maka dia akan menjadi hacker. Dia akan meretas semua data-data orang dan dia akan pergunakan, disalahgunakan untuk kejelekan. Sedangkan eh, orang-orang yang terbimbing akhlaknya, ya, etikanya, karakternya dibimbing oleh agama, maka menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai nilai ibadah. Sehingga dia kalau dalam bahasa tadi lawannya hacker adalah dia menjadi cyber, golongan putih, ya. Kalau hacker itu golongan hitam, menggunakan ilmu pengetahuan untuk kejahatan, sedangkan cyber atau menggunakan ilmu pengetahuan untuk kebaikan. Nah, pada intinya kembali kepada diri kita. Makanya kalau kita ingin menjadi ilmuwan sejati, ya, yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, gunakan ilmu pengetahuan yang kita dapat nanti untuk kebaikan dan kemaslahatan umat, gitu ya. Sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itu saja barangkali ada di sekalian pertemuan kita pada kali ini. Nah, ini nanti ada soal-soal, ya. Ada 6 soal yang harus dijawab. Jadi yang semuanya ada di e-kampus. Tolong yang foto videonya itu, video yang ada di e-kampus yang dilihat, karena itu penjelasannya secara menyeluruh, gitu ya. Kalau yang di situ, kalau yang di e-kampus itu video memang sengaja dibuat untuk menjelaskan tema yang kita pelajari pada saat ini. Kalau yang video yang saya kirim belakangan kayak gini, ini buat penambahan saja, gitu ya, tidak menyeluruh secara tuntas. Tapi kalau yang di e-kampus yang saya sudah share di e-kampus itu yang sudah secara tuntas, ya. Mudah-mudahan nah, ini sebagai tambahan pengayaan supaya Anda tidak paham di sini ada di sini. Jangan lupa dipoto dan dirangkum dalam tugas itu. Setelah dirangkum, terus jawab soal-soal. Jadikan satu file. Tulisannya harus rapi, fontnya dengan menggunakan Time New Roman misalnya 12. Kiri kanannya harus rata, rapi. Kita belajar rapi dari sekarang.
Kalau tidak belajar rapi dari sekarang, maka nanti Anda akan menulis skripsi juga tidak akan rapi. Ya. Jadi harus rapi semuanya, ya. Belajar rapi dari sekarang. Nanti juga kalau orang sudah terbiasa rapi, kerjanya juga rapi lagi. Kalau kerjaannya rapi, maka akan dinilai sama atasan menjadi orang yang rapi. Barangkali itu saja ada di sekalian. Cukup ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya mau lihat Arabila. Ada hadir kan ya Arabila? Ya, terus Dimas. Hadir Bapak. Ya, Dimas Bayu ada nggak? Hadir Pak. Cucu, eh, cucu Guntur mana Guntur? Guntur nggak ada. Hadir Pak. Oh, hadir. Dimas Ya. ada ya? Dava Raja. Hadir Pak, saya Pak, Dimas Pak. Iya, Dimas. Mana orangnya ya? Hadir Pak. Orangnya Kenapa? bukan Dimas. Dava juga nggak nampak gambarnya, fotonya. Ya Pak, lagi makan Pak. Jepri Dimas Bayu hadir Ramadan, Pak. Devina, Alvina ada? Hadir Pak. Ya, wajahnya yang mana wajahnya? Itu ada namanya. Hadir Pak. Iya, iya maksudnya ada wajahnya yang mana? Ntar kan saya nggak kenal. Ya, terus Eji, Dapa ada nggak? Hah? Hadir Pak. Depi, Immanuel, Toti, Immanuel hadir nggak? Immanuel nggak hadir ya? Cuma Hadir Pak. hadir, ya. Jepri, Apina yang tidak buka kamera, Guntur udah tutup lagi nih. Ada apa dengan si Guntur? Hadir Pak. Udah ya, barangkali cukup ya. Ini tinggal 1 menit kurang. Nanti takutnya ya tinggalkan. Ini si Silvan Yusuf baru masuk, nggak di absen.